Selamat malam. Selin dimatiin lagi videonya. Halo, halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke. Gimana kabarnya, Selin? Eh Kemarin sakit, Oh, sakit? Sakit apa? demam. Hmm, Emang iya? gara-gara perubahan suhu ya? Perubahan suhu. Gara-gara perubahan cuaca ya? Iya, Kok banyak Kak. yang sakit sih? Kemarin juga minggu kemarin Ali juga sakit. Halo, hilang Selinnya. Halo, Sumeda. Selamat malam. Oh, halo, Gimana kabarnya? biasa aja. Oke. Ya emang hari-hari seperti biasa, biasa aja sih. Rutinitas sehari-hari, sekolah pulang belajar, sekolah pulang belajar ya. Oh iya, kalian ada yang ikut Ali? Gimana Ali? Halo, ini Selin malah hilang dia. Ada yang ikut olimpiade juga di sini? Pernah ikut olimpiade? Sebenarnya pernah ikut olimpiade nggak? Olimpiade apa? Apapun itu, matematika, sains. Enggak. Oh, Ali Enggak. juga nggak juga ya. Hmm. Oh, kalau belum pernah ikut, coba deh. Ini ada masih ada nggak ya lomba yang kalau kalian buka Algonova tuh di pemberitahuan info itu kan ada kayaknya ada lo battle mat gitu kan. Nah, itu ikuti aja. Hitung-hitung nambah pengalaman. Aku udah ikut, tapi nggak tahu hasilnya apa. Belum dikabarin. Oh, belum dikabarin. Tapi udah daftar. Hmm? Udah daftar kan ya? Udah kayaknya. Nah, nanti Soalnya, paling hmm? ya soalnya. Kan dimatiin lagi. Kalau udah ikut nggak apa-apa. Nanti kemungkinan baru dikabarin lagi. Oke. Sebelum itu kita langsung aja. Hari ini tuh dikit banget materinya. Kalau kalian buka di pertemuan 14 itu cuma satu soal doang. Perhitungan lisan. Ini Selin malah hilang dia. Cuma perhitungan lisan doang. Habis itu kita kembali di kelas dan banyak soal yang mau kita bahas bersama-sama. Jadi untuk soal-soal yang kemarin, pertemuan kemarin kan ada beberapa soal yang kemungkinan kalian salah mengerjakan, belum jelas. Nah, hari ini nanti akan dibahas ada 12 nomor. Jadi cukup banyak. Tapi menurutku pas kelas yang kemarin jam doang itu selesai nggak sampai 1,5 jam. Jadi kemungkinan hari ini ya paling nanti jam setengah 8 sekitar itulah itu akan sudah selesai. Oke, udah siap semuanya? Oke, kita mulai. Perhitungan lisan. Nah, ini diulangi lagi karena ini adalah fondasi yang akan digunakan terus-menerus selama kalian sekolah. Bahkan nanti kalau kalian, ini for your information, di kelulusan SMA tahun ini ada tes kemampuan akademik. Jadi ketika kalian nanti mau, ini terlalu jauh sih, tapi ini baru dari pemerintah ada tes kemampuan akademik. Nah, itu tes-tesnya kayak dasar-dasar matematika kayak gini. Nah, itu buat nanti kalian masuk universitas. Tapi itu terlalu jauh, tapi ya ini adalah fondasi untuk mengerjakan kemampuan akademik dan kemampuan pelajaran matematika di jenjang selanjutnya. Jadi ini yang kita akan ulangi. Tindakan yang dilakukan dalam urutan berikut, yaitu tindakan dalam kurung terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada soal, kemudian ada kurungnya, fokus dulu yang ada di dalam kurung. Setelah itu, baru perkalian dan pembagian. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, kerjain dulu. Nah, nanti kalau di dalam soal perkalian dan pembagian sekaligus, yang mana dulu kerjain yang paling kiri atau yang pertama kali ditulis dan kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Berurutan juga dari kiri ke kanan.
Ini bakal digunain terus sampai kapanpun. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal. Contohlah, lihatlah contoh berikut. Jadi ini ada 6 soal. Tindakan apa yang terakhir dilakukan pada contoh 3? Apa yang terakhir di contoh 3 apa? Ada yang mau jawab? Yang nomor apa? Yang paling terakhir apa? Eh, operasi apa? Perhitungan apa? 13 kali, 5 kali 13. Nice, bener. Yang terakhir, dia yang 5 kali. Nah, nanti sebutin aja perkalian atau pembagian atau penjumlahan gitu. Oke, selanjutnya ini. Sebutkan banyak contoh yang tindakan pertamanya adalah perkalian. Nomor berapa yang tindakan pertamanya perkalian? 5. 5, oke. Sebutkan tidak tindakan pertama. Oke, 5 sama. Ada lagi nggak? Coba cari lagi deh. 5, oke, benar. 1, Mm-mm, benar. 5, 1. Ada lagi nggak ya? Mungkin nggak. Ada lagi nih. Coba cari lagi. Aku tahu lagi. Nyerah? 2, Benar, nomor 2. Karena yang di sini tuh kurung dulu, kemudian ada pengurangan dan perkalian, jadi yang pertama ini dulu. Jadi dapat 1, 2, dan 5. Selanjutnya, sebutkan banyak contoh yang tindakan terakhirnya adalah pembagian. Coba sebutin. Yang terakhirnya adalah pembagian. Nomor 2. Nomor 2, oke, benar. 4, 4, oke, benar. 5. Oke, benar semua. Thank you. Pinter-pinter di kelas ini emang kelas pinter-pinter sih. Jadi, nggak ada apa-apanya ini mah. Tetet. Nah, ini aku lompatin aja 3 kali 4, 3, 4 kali 1, 1 kali 6, 1 pasti kalian tahu. Hasilnya ya sama. Apalagi kayak ini, 29 kali 0 ya hasilnya pasti 0. Angka berapapun dikali 0, hasilnya 0. Jadi nanti kalau ada soal, nggak perlu dikerjain semua perhitungannya, tapi pas angka terakhirnya dikali 0, otomatis 0 itu nanti. Ini 14 bagi 14. Ya, jawabannya kalian tahu berapa? 1. 1, benar. Ini gampang banget nih buat kalian. 38 bagi 1, 38 itu sendiri. 0 bagi 25, ada yang mau jawab? 0. 0 juga. Nah, ini kalau ini 0 dibagi A itu melambangkan angka berapapun, jadi bisa 1 sampai tak terhingga. Contohnya 25, itu jawabannya 0, asalkan A tidak boleh 0. Jadi 0 dibagi 0 itu nggak boleh, atau enggak 25 dibagi 0 itu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah 0 dibagi angka berapapun, dibagi A. Jadi jangan kebalik. Oke, perhitungan di sana udah selesai. Kita kerjain yang nomor 1, pertemuan 14, dengan waktu 10 menit dari sekarang. Karena ya, Caca datang. Halo Caca, selamat malam. Karena ini tadi kita udah mulai sekitar 10 menit, nggak nyampe sih. Dan
kita langsung aja ngerjain Diagonova nomor 1, pertemuan 14. Dan soalnya cuma satu perhitungan lisan. Jadi hari ini soalnya cuma satu. Habis itu kita kembali ke kelas buat membahas soal-soal yang pertemuan kemarin. Jadi hari ini kemungkinan kita selesainya lebih cepat. Karena soal Gunovanya cuma satu doang. Selamat mengerjakan juga. Sampai waktu 18.50. Yang tanya langsung tanya. Lainnya nomor 5 gimana? Nomor 5. Sebutkan semua bilangan ganjil yang paling sedikit berjumlah 17. Jadi paling sedikit 17. Harus dijawab yang lebih dari 17. Atau 17. 17 ke atas. Paling sedikit 17 karena.
Kalau ini paling sedikit 17 itu lebih dari 17. Lebih dari sama dengan 17. Karena paling sedikit berjumlah 17. Oke, sudah selesai semuanya. Memang soalnya satu doang. Jadi kita nggak buka lagi Anggonovanya. Balik ke kelas dulu. Kita bahas lagi soal materi yang kemarin. Aku anggap Caca juga udah selesai ya. Kalau minta tolong langsung bilang ke Adidit aja nanti. Oke, ini si Selin tadi udah masuk. Kenapa dia hilang? Oke, selanjutnya. Sudah siap semuanya? Halo? Sudah, kita lanjut. Pertarungan matematika. Jadi ini nanti ada 12 soal. Soalnya itu soal yang masih berhubungan sama pertemuan yang kemarin. Jadi secara tidak langsung kita mengulang lagi. Dan soal-soal ini adalah soal spek Olimpiade. Jadi ya sedikit agak bukan susah sih, agak sedikit kompleks. Jadi semoga kita bisa. Oke. Temukan nomor 1. Temukan nomor yang tidak dikenal. Ada yang mau jawab nih? 3 menit deh. Mau jawab yang segi 5 ini berapa? Segitiga ini berapa? Kalau dapat nanti terakhir ini nih. Aku beri waktu 3 menit. Kalau bisa langsung jawab. Berapa segi 5-nya, berapa segitiganya. Udah ketemu Kak. Hmm? Segi limanya Berapa? 8, segitiganya Oh, 6. oke. Benar sekali. 8 dan 6. Nah, mau nerangin nggak Sumeda caranya gimana? Biar teman-teman juga tahu. Susah tanginnya Kak. Hmm? Tanginnya susah. Oke, aku terangin deh kalau susah. Tapi thank you Sumeda udah dapat jawabannya. Ini kan, ya kita hapus dulu coretanku. Ini ada yang nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Jadi, untuk mengerjakan soal yang kayak gini, nggak muluk-muluk kita fokus ke nomor 1. Kita fokus yang penjumlahan dulu. Nah, yang penjumlahan ini, kan hasilnya 14 tuh. Kita cari dulu, berapa tambah berapa hasilnya 14. 1 plus 13, 2 plus 12, 3 plus 11, 4 plus berapa tuh? 10, kemudian 5 plus 6 plus 5 plus berapa nih? 9, 6 plus 8. Nah, kebetulan 6 plus 8 ini selisihnya adalah 2. Jadi kita ambil yang ini, 6 plus 8. Nah, yang 8 mana 6 yang mana? Ya, yang 8 pasti yang ini. 8, ini 6. Jadi ini 8, ini 6, ini 8, ini 8 plus 6, 64 plus 6 sama dengan 70. Gitu. Jadi kalau ada soal yang gini, fokus dulu yang penjumlahan dulu, cari dulu kombinasi nilai tersebut. Jadi coba-coba 1 plus berapa, 2 plus berapa, sampai nanti nemu angkanya. Nah, kalau angkanya yang ditemuin adalah angka tersebut selisihnya 2, 6 dan 8 ini kan, kalau 8 dikurangi 6 kan selisihnya 2, atau 6 kurangi 8 kan minus 2. Sama aja sebenarnya. Tapi itu selisihnya 2 kan.
Nah, itu berarti nilai segi 5-nya 8, segi 6-nya, segi 3-nya 6. Pas, dapat. Oke, ada yang ditanya dulu cara yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ada yang masih ingat tugas ini yang kotak ajaib? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Masih ingat kan? Jadi yang diagonal, nilai-nilai yang diagonal ditambah, terus itu sama dengan nilai yang vertikal dan nilai yang horizontal. Jadi setiap kotak-kotak ini kita tambahin, yang horizontal kita tambahin. Misalnya kalau ada angka, itu hasilnya sama dengan yang vertikal dan diagonal. Nah, nanti kalau ngitungnya, kurangin aja semuanya. Dapat dijumlah dulu yang diagonal. Yang diagonal berapa nih? 57. Kemudian cari yang kotak, yang satu kotak kurang satu kotak. Contoh ini, yang vertikal kan kurang satu kotak. Berarti kita yang cari ini dulu. 57 dikurangi 21 plus 25. Sama dengan 11. Nah, sebenarnya aku mau ngasih cara, yang menurutku ini udah di luar kepala kan ya. Semua bisa. Tapi ini aku mau ngasih cara yang sedikit rumit tapi menarik untuk dipelajari. Misalnya kita mau cari ini nih. Nah, kemungkinan kita nyarinya lihat via ini ya, dengan diagonal ini. 17 biarin. Berarti yang perlu kita kurangi itu ini. Ini plus ini kurangi ini. 19 plus 21 dikurangi 25. Nah, ini bisa dipecah aja nih. 21 biar jadi 25 itu ditambah 4. Jadi ini 25 minus 25. Ini dikurangi 4. Karena kan dipanggil dari ini. Jadi ini coret-coret hasilnya 15. Jadi nggak perlu dihitung jumlah semua, ambil aja nilai yang perlu dikurangin. Karena ini 17 ini kepakai juga, jadi nggak usah dikurangi, berarti cuma 19 dan 21. Nah, bener kan 15? Begitu juga yang ini juga. Kalau yang ini, kalau ini nggak bisa sih. Kalau ini nggak ada yang sama. Jadi mau, oh ini deh, ini bisa sih. Ini sampai ini. Yang miring ini 25 ini biarin, kita cukup yang sama ini di 15 dan 17. 17 ini ambil 2 biar bisa dikurangi 19 0. Berarti pinjem 15 2, berarti ini 13 nih. Nah, 13 bener kan? Jadi ini kalau kalian kadang nggak perlu ngitung semuanya coret-coret. Kalau udah pinter perhitungan, lihat aja langsung sih. Lagi contoh yang mana ya? Yang ini ya. Kita ambil yang ini dengan ini. 21 biarin. Kemudian masih ada 11 dan 25 dan 13. 11 ini kita pinjem 2 biar dapat 13 juga dicoret nanti. Berarti ini 3 22 nih. Berarti ini 22. Karena kan diambil 3 dari sini. Ambil 2. Ambil 2 berarti ini 23. Biar ini sama. Hasilnya 23. Gitu. Bingung nggak dengan cara itu? Jadi ini nggak perlu dicoret-coretin semua. Kalian nulis terlalu lama. Jadi matematika itu adalah seni untuk mengerjakan soal. Jadi soal apapun asalkan caranya bisa menghasilkan jawaban yang benar dan caranya itu sah sesuai kaidah matematika. Contohnya tadi kan ada peraturan tuh yang kurung dulu perkalian pembagian plus dan minus itu sah karena matematika ini sebenarnya nggak satu cara. Kayak
sebuah peribahasa, ada 1000 jalan ke Roma. Nah, di matematika ada 1000 cara untuk mengerjakan soal. Ini pun cara lain juga banyak lagi. Nah, itu seninya bisa dieksplor. Enaknya matematika itu sebenarnya ya bisa dieksplor cara mengerjakannya. Jadi jangan merasa terintimidasi karena kemungkinan kita bisa mencari cara kita sendiri untuk mengerjakan soalnya. Oke, ada yang tanya dulu yang kotak ajaib? Oke, seperti biasa, nggak ada yang nanya lagi. Kita lanjut. Nomor 3. Berapa banyak persegi panjang selain yang ditunjukkan pada gambar? Oke. Berapa banyak persegi panjang selain persegi yang ditunjukkan pada gambar? Jadi yang persegi nggak usah dimasukin. Yang ini nggak usah dihitung. 1, 2, 3 ini nggak usah. Langsung cari yang persegi doang. Ada yang bisa jawab nggak? Berapa jumlahnya? Aku beri waktu selama... Ini 5 menit deh. Karena ini agak sedikit sulit. Jawab aja sedapatnya berapa. Nanti aku kasih tahu masih kurang atau kelebihan. Dicoret-coret boleh nih. Kayaknya. 30. Almost. Hampir. Yang lain boleh jawab juga. Tadi Sumida jawab 30. Masih kurang dikit. Hampir benar. Banyak banget ya ternyata ya. 30. 33. Aku lupa jawaban persisnya, tapi sangat mendekati itu. Kali lagi deh. Sekitar situ. Tapi enggak lebih dari 30, hampir ya, dekat 33. 35. Kita buktiin ya. Aku juga jujur lupa. Kalau aku seingatku 34. Tapi ya, mungkin aku salah ingat. Kita bahas saja. Tapi keren sih kalian bisa nemuin sampai 30, minimal 30 ke atas itu udah keren. Karena ini kemarin banyak anak-anak yang ngerjain ini nggak cuma dapat 12, 15, padahal sampai 30. Tapi keren nih kalian. Ini dia caranya. Pertama, kita nggak perlu ngitung semua. Kita di sini ada kotak kecil. Yang kotak kecil ini ada 4 sisian. Nah, keuntungannya kotak 4 sisi ini, nanti kita nggak perlu menghitung kombinasi gini, 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 nggak perlu. Cukup satu baris untuk kita kali 4 nanti. Contoh yang ini. Ambil yang atas dulu. 2-2 kiri kanan, tengah, 3 kiri, 3 kanan, sama 4 semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena sisinya ini ada 4, kita kali 4. 6 kali 4. Buat mengakomodasi semua sisi. Sisi sini, sisi sini, sisi sini, dan sisi sini. Jadi hasilnya 24. Kita keep dulu 24. Nah, di tengah ini tuh sebenarnya persegi dan bukan bolong, jadi termasuk. Nah, ini juga jadi kombinasi persegi yang menarik. Kiri ini, kanan, atas bawah, dapat 4. Nah, ada lagi tengah ini, sini, dan sini. Jadi ada 4 lagi. Tadi 12 tambah 8, 20. Nah, kemudian gini dan gini, 24. Hasilnya 34. Jadi kalian tadi hampir benar. Ada yang kelebihan, ada yang kurang 1. Tadi aku kira ada sini. Hmm?
Yang apa? Itu kan Oh, persegi panjang. oh gitu nggak boleh. Karena ini kan nggak ada batasnya nih. Kalau gini, kalau ini ada batasnya gini boleh. Tapi kan tengahnya nggak ada batasnya. Jadi yang paling masuk akal ini. Coba dilihat dulu. Kalau nemu lagi malah menarik sih. Kalian kalau nemu lagi ini bisa gitu malah menemu keren. Karena kita kadang jangan hmm, kalau kalian ambil jurusan matematika, kalau nanti kuliah, bahkan kalian harus membuktikan bahwa kalian benar dan kalian salah. Jadi kesalahan dan benar di matematika sebenarnya masih bisa dikembangkan. Iya, tapi itu advance. Nah ini menurutku ini udah aku nggak nemu lagi sih. Ini gimana dapat persegi panjang lagi. Tapi ya beginilah. Oke. Oke, menurutku kalian udah paham yang ini. Kita lanjut. Tugas nomor 4. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama, sehingga potongan berada di sepanjang sisi sel. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk-bentuk yang dihasilkan. Nah, kemarin kita udah ngerjain ini juga. Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4 lagi, 16. Jadi ada 16 kotak, dibagi 4. 16 bagi 4 berarti 4 kotak. Jadi ini dibagi-bagi 4 bagian berarti dapatnya 4 kotak, 4 kotak. Nah, untuk membentuk ini, kita tentuin dulu 4 kotak itu bisa dibentuk seperti apa. Nah, ini ya. Ada yang bentuk ini, ini, Z, kotak, dan apa nih? Bentuk seperti ini. Dari nomor 1 bisa nggak teman-teman? Untuk membagi bagian ini. Bisa, Bisa, oke. Nomor 2, bisa. bisa. Boleh digambar dulu di sini. Nomor berapa? Nomor 2, digambar di situ. Oke. Oke, benar. Bisa ternyata. Selanjutnya nomor 3 bisa nggak? Makasih Sumeda. Nomor Bisa. 3 bisa juga. Coba deh, coret lagi. Oke, thank you Sumeda. Nomor 4 bisa tidak? Tidak. Tidak, benar tidak bisa. Nomor terakhir, Ali coba. Ini bisa nggak Ali? Atau Caca? Ali atau Caca mau jawab yang terakhir ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, kalau bisa coba coret nih. Oke, benar juga. Terima kasih Ali. Terima kasih Sumeda. Kita lanjut. Berarti cuma dapat 4 doang dari 5. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini tentu nggak bisa. Cuma dapat 2 dong. Dan yang ini bisa. Oke. Walaupun tadi ya bisa. Ini dia solusinya. Lanjut, nomor 5. Masih ada berapa soal nih? Ada 7 lagi habis ini. Sebuah persegi panjang dibuat dari 6 persegi yang identik. Jadi ini persegi identik sama semua ukurannya. Keliling persegi tersebut adalah 32 cm. Berapakah 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 keliling persegi panjang tersebut? Ada yang mau jawab? Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ingat rumus dapat sisi persegi dulu.
keliling bagi 4. Boleh coret-coret di layar. Delapan puluh. Cakep, benar jawabannya. Boleh diterangin, Smeda, ke teman-temannya? 32 kali 4. Terus terus Tiga- 4-nya kali ini semua. Benar. 32 bagi 4. 32 dibagi 4 dapat sama dengan berapa? 8. Berarti ini kan 32 kelilingnya semua. Berarti ini 8, sini 8, ini 8, ini 8. Berarti ini 8 semua. Udah deh tambahin aja. 8 ini tambah semua 8. Atau enggak dihitung aja sisinya berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sisi. Berarti 8 dikali 10. Sama dengan 80. Oke, ada yang tanyain yang soal ini? Ini gampang banget sih. Jadi intinya kalau dapat persegi disuruh nyari persegi panjang, selalu fokus ke keliling dibagi 4 untuk dapat sisinya, kemudian coretin sisi yang belum ada ukurannya, isi aja contoh lah ini, sisi yang belum ada ukuran tambahin aja 8888, nanti kalau udah terisi semua, tambahin aja. Dan kalau ini kebetulan sama, hitung aja sisinya. Jumlahnya 10, 8 kali 10, 80. Kalau nggak tahu langsung nanya nggak apa-apa teman-teman. Karena di sini kita bebas berdiskusi. Jadi diskusi itu boleh tanya, boleh jawab. Oke, kita lanjut nomor 6. Sebuah persegi dengan panjang sisi 6 cm dibengkokkan dari kawat. Kemudian kawat itu ditekuk dan ditekuk menjadi segitiga yang sisinya sama panjang. Berapakah panjang sisi segitiga tersebut? Nah, ini gampang nih. 2 sentimeter. Berapa? 2 sentimeter. 2 cm. Ayo. Kamu kurang teliti Semeda. Ingat, ini panjang sisinya loh. Persegi panjang sisinya 6. Bukan keliling. Kalau keliling, oke, dapat 2. Tapi ini sisi. 18. 18, apanya nih? Yang diminta sisi segitiga. Coba baca dulu lagi. Pelan-pelan. Jadi ini ada persegi. Persegi dari kawat. Kemudian sisinya 6. Kemudian kawat tersebut dilurusin lagi. Setelah dilurusin dibentuk jadi segitiga yang sama sisi. Nah, yang ditanya sisi segitiganya itu berapa? 8. Nice, jawaban yang benar. 8.
Jadi pertama, kita harus cari dulu ini panjang kawat yang setelah dilurusin itu dari kelilingnya ini. Kan ini kawatnya kelilingnya kan. 6 kali sisinya kan sama nih, persegi 6 kali 4. Yaitu 24. Berarti ini panjangnya 24 cm. Kemudian ditekuk jadi segitiga yang sama sisi. Keliling segitiga ini sama juga dengan panjang dari kawat dan keliling persegi ini, yaitu 24. Karena segitiga punya 3 sisi, 1, 2, 3, 24 dibagi 3, dapat deh 8. Oke, ada yang tanya dulu ini? Itu ini nggak jauh dari keliling persegi. Keliling persegi itu sisinya sama dibagi 4. Atau enggak kalau dapat sisi untuk nyari keliling kali 4. Kemudian untuk mainin step selanjutnya adalah cari panjangnya, ini kan panjangnya sama dengan keliling. Habis itu dibentuk persegi, dapat kelilingnya sama 24. Step selanjutnya adalah nyari sisinya. Sisinya segitiga ada 3, dibagi 3, 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi matematika itu seni dalam mengurutkan soal. Jadi ngerjainnya harus berurutan biar enggak salah. Contohnya ini, urutannya adalah cari keliling persegi, kemudian keliling persegi sama dengan keliling kawat, panjang kawat, dan panjang kawat sama dengan keliling segitiga. Udah deh dapat sisinya. Dibagi 3 aja. Nomor 7. 8 tadi. Nah, ini soal, menurutku ini soal paling membagongkan, membingungkan sih. Tapi ya, Daria dan Maria sedang memetik buah pir. Jika Daria memberi Maria 8 buah pir, maka jumlah buah pir akan sama. Berapakah jumlah buah pir yang dipetik Maria lebih sedikit daripada Daria? Ini kita abain dulu jawaban ini, soal yang ini kita abain. Kita ganti karena ini kalimatnya ambigu. Jadi, ini sebenarnya selisih buah pir antara Daria dan Maria sebelum Daria memberi Maria. Delapan 18 buah pir. Nah ini soal kemarin ambigu sih ini. Ada yang bisa jawab nggak nih? Berapa selisihnya? Buah 18. belum tentu. Jadi si ada Daria dan Maria. Ini di Daria lebih banyak kan. Kemudian si Daria memberikan 18 pir ke Maria. Nih aku kasih 18 pir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebelum Daria ngasih 18 pir ke Maria, selisih mereka itu berapa? Nah, ini ada clue-nya adalah ketika Maria memberikan 15 buah, maka jumlah buah pirnya akan sama. 36. Nice, benar 36. Mau nerangin nggak, Sumeda? Eh, kan kalau dikasih bakal sama. Mm-mm. Berarti kalau belum dikasih yang Dahlia berarti lebih banyak. Kan kalau Iya, sama itu kalau belum dikasih Dahlia masih lebih banyak jadinya. iya benar.
Nah, bener sama analoginya Sumida bener. Tapi aku tambahin lagi ya analoginya. Jadi gini, Daria dan Maria. Kan Daria lebih banyak daripada Maria. Nah, dia yang diminta selisihnya sebelum dikasih. Nah, ketika si misalnya ini ada segmen sih. Segmen nanti kalau belajar segmennya agak bingung sih. Ini Daria, ini Maria. Daria, Maria. Balik. Agak panjang nih. Nice. Nah, jujur aku kalau pakai segmen aku bingung, tapi pakai analogi menarik. Langsung dengan kata-kata. Jadi si Daria ngasih 18 buah tir, kemudian dia eh, jadi sama. Bingung juga ya gimana cara menganalogiin ke kalian. Jadi sebenarnya untuk menyamakan gini. Gini aja deh pakai segmen yang ini. Biarin. Nah, ini pertama yang diminta itu ini. Daria dan Maria. Berapa tuh selisihnya? Nah, si 18 ini kita bagiin ke sini. Yang titik-titik ini kan hilang. Kemudian ditaruh ke sini. Nah, setelah ditaruh, kita dapat nih segmen, kan dimintakan segmen total ini nih. 18 plus 18 sama dengan 36. Benar jawabannya Sumida tadi. Yaitu 36. Cara analogi kayak hmm, gimana ya cara analogiin? Tapi ini dengan segmen seperti ini. Bingung nggak? Atau ada yang mau nanya? Ini segmen. Jadi dia yang Daria lebih dari ini, kemudian diambil 18, taruh sini, sehingga dia dapat segmen yang ini kan sama. Dan yang ditanya adalah segmen yang sampai ini sampai sini. 18 plus 18 sama dengan 36. Oke? Kalau masih bingung, langsung tanya aja. Karena di sini kita berdiskusi, nggak lomba-lombaan siapa yang benar atau salah. Bahkan kalau aku salah, kalian boleh mengkoreksi. Karena seringkali aku juga beberapa kali ngerjain soal salah. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut. Aku anggap bisa kalau nggak ada yang nanya berarti. Kita lanjut. Tugas nomor 8. Petia memiliki dua kotak pensil yang identik. Berapa banyak pensil yang harus dipindahkan dari kotak pertama ke kotak kedua agar jumlah pensil di kotak pertama 10 lebih sedikit dibandingkan kotak kedua? Ada yang mau jawab? Aku beri waktu 3 menit dari sekarang.
Ada yang mau jawab? Berapa dari kotak pertama ke kotak kedua, berapa jumlah yang harus dipindahkan agar selisihnya di kotak pertama dan kotak kedua itu 10? Dipindahkan 5. Benar, 5. Mau nerangin ke teman-teman, Semida? Susah sih. Nah, oke. Tapi aku keren sih kamu bisa dapat jawabannya. Nah, tapi aku keren kamu bisa dapat jawabannya walaupun susah menerangkan. Itu sebenarnya udah bagus. Tapi kalau lebih advance lagi kalau bisa menerangkan ke teman-temannya. Tapi good job. Caranya gini, kan awalnya segmen mereka tuh sama. Kotak pertama, kotak kedua tuh sama. Kemudian diambil 5 dan dipindahkan ke sini. Ini diambil, dihapus, dipindahkan ke sini. Nah, karena ini pertama ini dibuang gitu, berarti kan ini selisihnya 5 nih sampai sini. Nah, dan yang dibuang dipindah ke sini. Yang awalnya sama, contoh tingginya sama nih. Kemudian yang satu dikurangin, berarti kan selisihnya yang untuk pengurangan ini, berarti ini 5. Kemudian yang dihilangin tadi digabung ke sini, plus 5. Jadi dapatlah 10. Jadi cukup dipindahkan 5 aja. Atau enggak ini nih ada nih. Kotaknya segmen 1, segmen 2 sama. Kemudian segmen 1 diambil 5. Jangan ditaruh kemanapun. Ntar nih jangan ditaruh kemanapun dulu deh. Ini kan 5. Ini 5. Dibuang 5. Berarti kan karena ini hilang, selisihnya yang kotak pertama dan kotak kedua itu kan 5. Karena ini kan 5. Setelah itu digabung yang hijau ini ke kotak kedua. Dapatlah 5 yang ini plus 5 yang ini. Jadi selisihnya udah dapat 10, cukup pindahkan 5 dari kotak pertama. Oke? Ada yang nanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 8, 4 lagi kayaknya. Segera selesai nih kelas ini. Oke, nomor 9. Sebuah persegi panjang besar dibagi menjadi 3 persegi sehingga panjang semua sisi persegi tersebut adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bilangan dari angka 1 hingga tak terhingga. Nggak desimal, nggak pecahan, bulat. Hitunglah keliling persegi panjang yang besar jika keliling persegi yang diarsir atau yang warna biru itu 12 cm. Aku beri waktu 3 menit dari sekarang. Dicoret-coret boleh nih. Ali, Caca, Sumeda boleh jawab juga. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu via chat boleh jawabannya. Oke, ada yang jawab nih. Siapa nih? 72. Masih kurang tepat. Lagi masih ada waktu nih. Ingat, yang kecil ini 12 cm. Kemudian yang ditanyain seluruhnya ini.
Keliling yang biru 12. Bener nih, nggak ada yang jawab lagi nih. Empat delapan. Tidak. Oke, mau gue kasih waktu lagi? Atau nyerah semuanya? Kalau nyerah kita bahas. Caca, 30. wow keren Caca, keren bener jawaban Caca 30. Wih, akhirnya Caca, aku seneng, pinter, keren. Makasih Caca. Jawabannya 30. Ini 12 kelilingnya. Ingat nyari sisi persegi, 12 itu bagi aja 4. Dapatlah 3. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Yang atas dan bawah ini kan sama. Berarti ini 3, 3, 3. Nah, ini 3, ini 3. Totalnya kan 6. Sisi yang sini dan sisi yang sini kan sama. Berarti ini 6, ini 6, ini 6. Udah deh, kita tambah. 6 plus 3, 9. Ini 6. 9 tambah 6, 15. Karena ini persegi panjang, cukup panjang tambah lebar, yaitu 9 ditambah 6, kali aja 2. 15 dikali 2, 30. Gitu. Jadi ada base step-nya. Selalu fokus ke perseginya dulu, bagi 4, cari sisi-sisinya, tulis semua sisi yang bisa ditulis, kemudian cari sisi yang panjangnya sama. Contoh yang biru sama kotak persegi biru sama yang bawahnya kan tuh persegi yang sama. Isikan sisi yang sama, kemudian proyeksikan yang 3 dan 3 itu ditambah, hasilnya 6. Dan yang kiri kanan ini sama ini kan sama. Berarti 6 sini 6, karena ini persegi, ini 6 juga, ini 6 juga. Udah deh. Udah dapat angkanya sebenarnya tambahin aja 6 plus 3, 3, 3, 3, 6 tambah 6 lagi. Atau enggak tadi dengan cara panjang plus lebar kali 2. 9 plus 6, 15 kali 2. Hasilnya 30. Oke. Ada yang tanyain dulu? Soalnya soal kayak gini tuh kalau kalian familiar dengan soal kayak gini nih, step-step kayak gini, nanti kalau kalian ujian SD terakhir atau enggak SMP, bahkan sampai SMA, kita tuh masih menggunakan mencari eh, keliling luas bentuk geometri tertentu. Jadi dengan persegi dan persegi panjang ini masih simpel, nanti kalian dikombinasiin dengan persegi tiga, jajar genjang, atau enggak trapesium, nah itu lebih menarik lagi. Tapi ya, ini dengan cara base step-nya yang gini. Oke, kalau nggak ditanyain, kita lanjut. Nomor 10. Tutut, 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 tutut. Ini dia tadi. 69, 69, 30. Nomor 10. Sonya membeli sekotak coklat memakan semua coklatnya, kecuali yang tergeletak di sekeliling kotak. Setelah itu tersisa 12 coklat di dalam kotak. Berapa banyak coklat yang ada di dalam kotak dibeli Sonya? Ada yang mau jawab? Aku beri waktu 3 menit dari sekarang. Clue-nya, ingat kotaknya ini belum tentu persegi, belum tentu persegi panjang.
Jujur aku nggak tahu jawabannya berapa. Tahu ding. 16 16. Berarti kotaknya bentuk apa, Sumeda, kalau 16? persegi. Persegi, oke. Kalau kotaknya persegi panjang? Karena ini jawabannya 2 ternyata. Karena kotaknya bisa persegi panjang. Tadi persegi benar dapatnya 16. Nah, yang persegi panjang tuh. Beda lagi angka hasilnya. Lima belas. Benar sekali. Keren kamu. Ini dia jawabannya. Bisa persegi panjang. Untuk gambar yang persegi, yang tidak dimakan kan di kelilingnya ini. Dan jumlahnya 12. Kalau bentuk persegi yang memungkinkan bentuknya seperti ini. Yang sini sisinya 4, setiap sisi ada 4. Kemudian sisi yang di dalamnya ada 4 yang nggak dimakan, berarti 12 plus 4 sama dengan total 16. 16 coklat. Kemudian ada yang persegi panjang, bentuknya seperti ini. Sisi panjangnya ada 5, sisi pendeknya ada 3. Dan berarti sisanya bentuknya kayak gini. Ada 3. Berarti 12, sisi yang pinggir 12 plus 3. Jawabannya 15. Jadi jawabannya di sini ada 2, 16 dan 15. Ingat sebenarnya ini sekeliling kotak itu yang di pinggir-pinggir ini doang. Karena ya di pinggir-pinggirnya tuh kelilingnya kan. Gitu. Kalau ada yang nanya, boleh nanya lagi. Oke, aku anggap bisa kalau nggak ada yang nanya. Kita lanjut nomor 11. Rita memiliki 2 pita panjang dan pendek. Dia memotong pita panjang menjadi 65 bagian dan pita pendek menjadi 23 bagian. Berapa banyak potongan yang dilakukan Rita? Ini kayak pertemuan kita yang kedua atau ketiga ya, atau pertama aku lupa. Ada rumusnya nih. Nah, ini berapa kali dia memotong. Kalau yang panjang dipotong jadi 65 bagian, kalau yang pendek dipotong jadi 23 bagian. Nah, total dia tuh motong berapa kali tuh? Ini dengan rumus yang pertemuan 2 atau 1, 2 atau 3 aku lupa. Ada rumusnya nih. 86. 86. Berapa tambah berapa? Yang panjang berapa potongan? Berapa kali pemotongan? 64. Oke. Yang pendek? 22. 22. Benar. Jadi rumus yang kemarin, contoh, ini aku analogiin dulu. Kita ada kayu, dipotong menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Berarti dia memotongnya di 2 tempat, 1, 2. Rumusnya adalah jumlah 3 dikurangi 1. Sama dengan 2. Nah, ini dipotong 2 kali. Begitu juga dengan ini. 65 bagian, setelah dipotong jadi 65 bagian, berarti dia memotong berapa kali? 65 minus 1, 64. Ini juga 23 minus 1, 22. Udah ditambah 6, 86. Total 86 kali dia melakukan potongan terhadap pita-pitanya. Ini rumus saja sih. Jadi nggak, kalau lupa sebenarnya kalian, oh ya, kalau lupa sebenarnya bisa dianalogiin kayak ini nih. Contoh ada kayu dipotong jadi 3 bagian, tuh ternyata ada 2 pemotongan nih. Oh, rumusnya gimana ya? Ternyata kalau biar 3 biar dapat 2, oh kurangi 1. Oh, berarti yang ini juga nih. Hasil hasil potongannya berapa dikurangi aja 1. Karena kita udah dapat rumusnya yaitu minus 1. Jadi kadang kita nggak perlu untuk mengingat-ingat semua rumus. Cukup dianalogiin dikit untuk mengingat merecall rumus tersebut. Itu juga clue.
Apalagi nanti kalian kalau belajar fisika, banyak rumusnya. Nah, cara untuk menghafalnya adalah menganalogiin rumus tersebut. Oke, kita lanjut ke yang tanyain. Karena ini simpel banget, cukup kurangi 1 semua bagian dan ditotal. Dan terakhir nih, perdu ditanam di sepanjang gang taman. Pertama ditanam 24 semak lilac, kemudian 1 semak rosehip ditanam di antara 2 semak lilac, dan kemudian semak melati ditanam di antara 2 semak yang berdekatan. Berapa banyak semak yang ditanam di sepanjang gang? Ini pertemuan berapa? Aku lupa nih. 3 atau 4. Ini dengan rumus juga. Boleh kalian, Sumida, Ali, atau Caca mau jawab boleh. Kalau malu-malu, ya chat aja boleh. Jujur aku lupa jawabannya berapa nih. Soal terakhir nih, masa nggak ada yang mau jawab sih? Dengan rumus pastinya ini. Bisa dianalogi. Oke, Selin datang. Nah, dia datang. Oke, nggak apa-apa. Bentar kita sapa dulu Selin. Halo Selin. Berapa Sumeda? 72. 72. Bentar, aku juga mau ngerjain deh. Enggak, masih kurang. Halo Selin. Mau jawab ini tugas nomor 12 karena hari ini kita di Algonova cuma ada 1 soal, perhitungan lisan. Jadi nggak ada soal lagi. Oke, nggak apa-apa error. Oke, nggak apa-apa. Tapi di Algonova itu soalnya cuma 1 doang. Algonova cuma 1 doang, jadi tadi semuanya udah dikerjain. Aku harap kamu habis, nggak tahu kamu udah ngerjain atau belum. Kalau belum nanti kerjain habis ini. Dan hari ini tuh karena soalnya 1, kita tuh membahas soal-soal yang kemarin yang ada di presentasi. Itu soal-soal yang ada olimpiadenya juga. Dan karena ini nomor 12 sih nomor terakhir, kamu boleh jawab juga. Tadi habis ini aku kirim lagi soal PPT ini. Jadi nanti kamu bisa pelajari PPT-nya. Atau teman-teman juga pelajari lagi PPT-nya yang ini. Karena soal-soalnya ada di presentasi ini. Jadi bisa diulangin lagi. Jadi ini nomor terakhir. Tadi Sumeda jawab 72. Belum 72. 7 berapa aku lupa tadi. Tapi masih kurang. Ini aku kasih analogi juga nih. Contohnya aku misalnya ada semak. Ini semak. Contoh nih semak gitu ya. Bentuk ada 4 semak.
Kemudian di antara semak itu aku kasih semak dengan warna yang berbeda. Ini pink. Semisal yang semak merah, jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jumlah yang semak di antaranya adalah 3. Nah, ini sama rumusnya. Yang diapit itu adalah 4 minus 1 sama dengan 3. Jadi kita dapat rumusnya itu. Yang diapit itu kita kalau mau cari rumus yang diapit kurangi 1 aja. Nah, ini juga gitu. Ada 3 bunga. Lilac, rose hip, dan melati. Ada stepnya tuh. Itu caranya. Pertama lilac berapa, rose hip berapa, melati berapa, habis itu di total. Dengan rumus yang sama, minus 1. Dia mau jawab lagi berapa jumlahnya? Kurangi 1 aja masing-masing. 77. 77. Enggak, masih. Pertama, semak lilac itu berapa? 24. Kemudian, satu semak rose hip ditanam di antara setiap 2 semak lilac. Berarti rose hipnya ada berapa? Ada yang mau jawab dulu, rose hip berapa? 24 minus 24 minus 1. Berarti 23. Kita dapat lilac, dapat rose hip. Dan kemudian semak melati ditanam di antara dua semak yang berdekatan. Jadi setelah ada lilac dan rose hip itu ditanam lagi melati. Nah, antara entah itu isinya lilac atau rose hip itu nggak penting. Yang penting di antara di antara bunga-bunga itu di antaranya dikasih melati. Nah, yang ini ditotal dulu nih. Ditotal dulu lilac berapa, rose hip berapa. Yaitu adalah 47 kan, 24 plus 23 itu hasilnya 47. Nah, di antara 47 bunga ini ditanam melati. Dapatnya berapa? Minus 1, 46. Nah, habis itu total aja. 7 tambah 6, 13, 93. Gitu. Karena yang di sini yang melati ditanam 2 semak yang berdekatan. Entah itu lilac, entah itu rose hip. Jadi emang udah pertama lilac, kemudian rose hip, step selanjutnya baru melati. Nah, dia itu nggak mentingin di antara lilac atau rose hip. Yang penting di antara 2 bunga deh. Gitu. Makanya kita kerjanya by step. Lilac berapa, rose hip berapa, ditotal dulu, baru melati. Dapat, habis itu semuanya ditotal. Dapatlah 93 semak yang ditanam di gang. Oke, ada yang tanya dulu part ini? Karena ini terakhir nih. Soalnya 1 doang di Algonova. Oh iya, teman-teman. Oke, ada yang tanyain dulu? Kak, semua rose hipnya itu dapat 23 dari mana? Rose dapat 23 itu dari ini. Nah, aku ada gambarnya ya kenapa. Nah, jadi untuk dapat rose hip 23 itu dari lilac. Kan rumusnya adalah minus 1. Misalnya ini yang ini lilac. Lilac ada 4 lilac. Kemudian rose hip aku gambarin dengan segitiga. Kan dia ditanam di sekitar
di antara dua bunga lilac. Ini lilac, ini lilac, lilac, lilac. Ini rosehip. Nah, rumusnya adalah untuk mencari jumlah rosehip, jumlah lilac jumlah yang mengapit yaitu lilac, kurangi aja 1. Contoh ini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jumlahnya pas 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang ini. Ada 24 lilac. Untuk dapat rosehip minus 1 sama dengan 23 rosehip. Gitu. Habis itu deh di total 24 ditambah 23 sama dengan 47. Nah, di antara bunga-bunga yang udah ditanam, baik lilac dan rosehip, ditanam lagi tuh melati di antaranya. Sama juga rumusnya, 47 minus 1 sama dengan 46. Udah deh dapat melati 46. Total aja semuanya, 47 plus 46 sama dengan 93. Gitu. Ada yang tanya lagi? Atau masih bingung? Boleh tanya lagi. Bahkan soal-soal yang tadi boleh. Misalnya ada keraguan, yang soal nomor ini aku bingung. Nah, boleh nanya lagi. Di sini aku kirim deh. Jadi kalian bisa pelajari lagi itu. Nyalin mau nanya? Nanti aku kirim Selin. Apa password kamu? Pokoknya yuk. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita selesai. Karena soalnya cuma satu doang. Nggak tahu kenapa satu doang. Selesai. Selamat. Kita selesai. Dan bentar. Sebelum aku tutup, ada yang tanya dulu teman-teman. Ada yang ditanyain? Tidak, Selin jangan nanya. Ini sebentar aku kirim dulu. Oh ya, hari ini boleh ada yang mau review? Hari ini kita belajar apa aja? Sebelum kita tutup, mau ada yang mau review? Hari ini belajar apa aja? Perhitungan lisan. Iya sih, perhitungan lisan doang. Perhitungan lisannya apa aja? Isinya apa aja tuh? Ya, isinya Lagi cuma kali kurang tambah. bener. Bagi kali kurang tambah. Tadi kita udah belajar perhitungan lisan, nanti aku share lagi PT-nya. Di perhitungan lisan kita belajar bagi kali kurang tambah. Kita tahu di mana urutan yang untuk urutan pertama yang mana, urutan kedua yang mana, urutan ketiga yang mana. Jadi kalian tadi udah bisa mencari urutan pertama per kalian, urutan terakhir pembagian dan lain-lainnya. Kemudian di soal selanjutnya yang tahap 2 tadi yang nggak ada soalnya itu kita banyak belajar di situ. Salah satunya nyari keliling. Ingat persegi itu sisinya sama. Untuk nyari sisi bagi aja kelilingnya bagi 4. Kemudian coret-coret aja kertas kalian untuk menempelin sisi-sisinya berapa ukurannya. Nanti cari garis yang mana yang sejajar dan panjangnya sama. Nah, itu pasti sisinya ukurannya sama. Baru deh kalau sudah semuanya sisinya terpenuhi, kerjain untuk pertanyaan selanjutnya. Entah cari keliling atau nyari sisi-sisi tertentu. Dan kemudian tadi segmen menurutku itu menarik. Kalian bisa pelajari lagi nanti PP-nya aku share. Emang agak membingungkan untuk kalau belajar segmen, tapi aku lihat tadi kalian juga bisa semua. Dan apa lagi ya, banyak banget ada 12 soal. Jadi ya di sini aku share aja. Oke, sekali lagi ada yang tanyain dulu sebelum saya tutup.
Oke, kalau nggak ada, terima kasih udah hadir semuanya. Jaga kesehatan, karena ini musimnya musim agak aneh nih. Nggak aneh sih, emang musimnya udah masuk musim hujan, dan biasanya kalau peralihan kayak gitu tuh rawan banyak yang sakit. Jadi jaga kesehatan, banyak minum, makan bergizi. Oke, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih udah hadir. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Iya.